Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiano Maulana Alyubi. Selamat datang dalam review jurnal kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah artikel penting yang menyoroti dinamika sejarah Asia Tenggara, khususnya mengenai diaspora Bugis dan Makassar. Artikel yang kita kaji berjudul The Bugis Makassar Diasporas, ditulis oleh Leonard J. Andaya. Artikel ini diterbitkan dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, volume 68 nomor 1 tahun 1995 pada halaman 119 hingga 138. Artikel ini dipublikasikan oleh Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Artikel ini membahas fenomena diaspora atau penyebaran masyarakat Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Nah, ini latar belakangnya. Perang Makassar 1666 sampai 1669 antara kerajaan Goa Talo melawan VOC Belanda menjadi pemicu utama gelombang pengungsian besar-besaran. Kekalahan Goa Talo dan naiknya Arung Palaka sebagai penguasa Bone membuat banyak orang Makassar dan Bugis meninggalkan tanah kelahirannya. Tujuan penelitian artikel ini berusaha menjelaskan perbedaan antara kegagalan diaspora Makassar dan keberhasilan diaspora Bugis, serta bagaimana mereka beradaptasi di wilayah-wilayah yang baru. Metode yang digunakan penulis menggunakan pendekatan historis dengan menelusuri arsip Belanda, Inggris, serta naskah-naskah Melayu dan Bugis. Metode ini memungkinkan analis komparatif antara pengalaman diaspora Makassar dan Bugis. Hasil artikel menemukan bahwa diaspora Makassar cenderung gagal karena para pemimpin mereka berasal dari kalangan bangsawan tinggi yang sulit beradaptasi dengan kekuasaan lokal, sedangkan diaspora Bugis berhasil membentuk komunitas kuat di Riau, Johor, Selangor, hingga Sumatera berkat fleksibilitas politik, strategi perkawinan, dan kemampuan menciptakan struktur pemerintahan diaspora. Nah, waktunya analisis kritis. Kelebihan dari sisi kekuatan artikel ini sangat kaya sumber primer, baik dari dokumen Eropa maupun catatan lokal. Andaya juga berhasil memberikan analisis komparatif yang jelas antara dua kelompok diaspora yang berangkat dari konteks sejarah yang sama tetapi menghasilkan dampak berbeda. Kontribusinya besar dalam memperkaya historiografi Asia Tenggara, terutama tentang peran perantau Bugis dalam pembentukan politik Melayu. Kelemahan. Namun dari sisi kelemahan, artikel ini masih sangat fokus pada aspek politik dan elit bangsawan. Dimensi sosial ekonomi masyarakat biasa, termasuk peran perempuan atau pedagang kecil, relatif kurang tergali. Selain itu, karena artikel ini ditulis tahun 1995, mungkin masih ada keterbatasan dalam mengakses kajian antropologi atau teori diaspora yang lebih mutakhir. Lanjut, bagian relevansi dan implikasi. Artikel ini relevan dengan teori diaspora, migrasi, dan akulturasi budaya. Dalam praktiknya, kajian ini bermanfaat untuk memahami bagaimana identitas etnis dapat bertahan sekaligus bertransformasi di perantauan. Bagi studi sejarah, artikel ini membantu menjelaskan mengapa orang Bugis memiliki pengaruh yang begitu luas di kawasan Melayu hingga kini. Dari sisi praktis, penelitian ini juga bisa menjadi rujukan dalam memahami dinamika komunitas perantau modern, baik dalam konteks ekonomi maupun politik. Bagian terakhir, bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, artikel The Bugis Makassar Diasporas karya Leonard J. Andaya menyajikan analisis yang komprehensif tentang keberhasilan dan kegagalan dua komunitas besar dari Sulawesi Selatan dalam menghadapi tantangan diaspora. Artikel ini menegaskan pentingnya faktor politik, budaya, dan fleksibilitas sosial dalam menentukan nasib komunitas perantau. Apakah artikel ini layak dijadikan referensi? Jawabannya iya, sangat layak. Alasannya adalah karena artikel ini berbasis riset mendalam, menggunakan berbagai sumber kredibel, serta memberikan kontribusi penting dalam memahami sejarah kawasan Asia Tenggara.
Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Thank you, grazie, bedang, matur nuwun, arigato, sheshe, gamsahamnida, hatur nuhun. Sampai jumpa di lain kesempatan.